Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakarta 165. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan motivasi, yang telah memberikan gerak, yang telah memberikan nikmat hayat, yang telah memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Jakatorik akan membawakan surat Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran yang berbunyi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna zahri minal qawli bil gudwi wal aswali wala takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka. Wadhkur itu fil amr, asal katanya dzakara yazkuru uzkur. Wadhkur itu namanya perintah, ya domirnya anta. Wadhkur robaka, robaka jadi maf'ul bih. Robaka sama ka domir jadi mudhof ilaih. Fi nafsika, fi-nya harfu jarin, nafsika majrur dengan fi. Kemudian nafsika jadi mudhof, ka-nya jadi mudhof ilaih, itu domir ka. Tadarun wahifatan itu jadi hal. Artinya halnya tadaru, menundukkan diri, wahifatan timbul rasa takut. Jadi disitulah ternyata Al-Quran kalau dilihat dari segi ilmu alatnya itu. Duna zahri minal qaul, duna itu sama dengan ghair atau ela. Duna jahri itu jadi mudhof ulaih. Jahri itu asalnya jaharo yajaru jahron. Duna zahri itu jadi mudhof ulaih. Minal qauli, min adalah harfu jar, al qauli, duna zahri minal qauli, maka diartikannya tanpa diucapkan, tanpa dikeraskan ucapannya. Kapan? Bil gudui wal aswal. Bil gudu itu pagi, wal aswali petang. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi, kenapa enggak wawunya dibuang, wala takun, di situ lanya ada yang la linafi atau larangan, la takum minal ghafilin. Jadi wawunya dibuang, asal katanya takunu, karena ada alam di situ, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ghafilin di situ adalah majur pakai iya. Jadi jernya majrurnya itu biya. Nunnya nun wikoyah. Nah, jadi nun jamak lah, nun jamak itu menunjukkan kepada wala takum minal ghafilin, itu menunjukkan kepada antum. Nah, itu pembahasan tentang ilmu nahwunya. Nah, bagaimana ayat ini kita kupas ke dalam lagi? Pakai ilmu tasawuf. Kalau pakai ilmu fikihnya, wadhkur rabbaka fi nafsika, suruh ibadah. Ya, wala takum minal ghafilin berarti kalau kita ibadah jangan lalai kalau dalam ilmu fikihnya. Bagaimana dengan ilmu usul fikih? Wadhkur rabbaka itu
al-amru lil wujub. Nah, ini main nih usul fikih. Jadi tadi dilihat dari segi nahunya, segi sorobnya, sekarang dari usul fikihnya. Kalau ilmu fikihnya bahwa kita itu kalau ibadah apapun harus ingat Allah. Wala takum minagobnya, jangan lalai. Kalau usul fikihnya wazkur itu al-amru lil wujub. Jadi zikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan kita di dalam diri kita. Nah, pinafsika itu kan nafsun. Si nafsun ini Imam Ghazali maka an-nafsun al-aqlu al-qalbu ar-ruh wahid bimana latifah. Itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kupasannya latifah. Ya. Jadi wazkur rabbaka pinafsika, kalau dilihat segi ilmu usul fikih di situ al-amru lil wujub. Berarti kalau secara mafhum mukhalafahnya orang yang tidak zikir kepada Allah di dalam hatimu, maka di situ menandakan kalau mafhum mukhalafahnya berarti apa? Dosa. Kalau tidak ingat Allah. Tuh kalau dalam usul fikih. Nah, ilmu tasawuf wazkur rabbaka fi nafsika wa fi nafsika bimana fi latifah qalbika. Jadi kalau ingat kepada Allah di kolbu, di latifah robaninya, di latifah kolbinya. Nah, itu pengupasan secara tasawuf. Bagaimana zikir fi nafsika, yaitu fi latifah kolbika. Latifah kolbi, apa yang disebutkan ismul zat, alif lam lam ha. Jadi kalau wazkur rabbaka fi nafsika, kalau kita ismul zat diucapkan, disuarakan, berarti bertentangan dengan perintah ayat ini. Kalau dalam segi ilmu usul fikih, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna zahri minal qaul. Nah, itu qarinah. Itu qarinah larangan. Kalau kita menyebut Allah, Allah di pasar, di kamar mandi haram. Kalau di ilmu fikihnya, kita lagi di kamar mandi, Allah, 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 haram. Makanya ada qarinah. Qarinah pelarangan duna zahri minal qaul. Itu qarinah namanya. Indikasi. Indikasi larangannya itu. Jadi disinilah bahwa manusia wajib berzikir, menyebut Allah di dalam hatimu atau dalam latifah qalbimu. Ini ilmu tasawufnya. Jadi, Masya Allah luar biasa. Ternyata surah Al-A'raf ini kita bisa ngupas dari segi ilmu fikihnya, kita bisa ngupas ilmu sorobnya, kita bisa ngupas dari ilmu nahunya, kita bisa kupas dari ilmu usul fikihnya lengkap, kita bisa kupas ilmu tasawufnya lengkap. Di mana tasawufnya? Pinafsika. Kata-kata pinafsika itulah. Nah, pinafsika itu ada kajian tasawuf. Ada kajian tasawuf, sedangkan tasawuf tak sod waw fa menurut kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sir Asrar, taknya adalah taubat. Taubat dibagi dua, taubat zahir, taubat batin. Sodnya adalah sofa, artinya bersih, jernih. Sofa qalbi, sofa sirri. Wawunya wilayah kewalian, fa-nya adalah pana. Tuh, tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Sir Asrarnya. Jadi zikir kepada Allah itu wazkur rabbaka fi nafsika, kalau dilihat dalam usul fikih wajib fardu ain. Sedetik pun manusia tidak ingat Allah berarti dia lalai, dosa kalau dalam ilmu usul fikih. Atau dalam hasilnya ilmu fikihnya dosa kalau nggak ingat Allah. Makanya ketika kita makan wazkur rabbaka fi nafsika, ketika kita nyetir mobil, wazkur rabbaka fi nafsika. Ketika di kamar mandi, wazkur rabbaka fi nafsika. Zikir apa? Zikir hobi, saudara. Jadi zikir di latifah qalbinya. Dan zikir di latifah qalbi itulah yang dimaksud fi nafsika itu fi latifah qalbika. Ini di mana zikir inilah yang disebut zikir rohani. Ruhnya berzikir,
Kolbunya berzikir, lisannya zikir jahar, kolbunya zikir khofi. Subhanallah. Terucap subhanallah, hati kita harus Allah. Wadkur fi nafsikanya. Itu galian fi nafsika itu dalam. Ketika fi nafsika itu perlu ilmu tasawuf. Ketika wadkur perlu yang namanya ilmu usul fikih. Wadkur rabbaka itu perlu yang namanya ilmu tauhid. Karena urusannya ketuhanan. Ketika kenapa dibaca robaka? Oh, permainannya apa? Maf'ul bih. Oh, nahu. Kenapa sikanya sama robaka? Robaka. Oh, situ mudop-mudop lep. Nahu lagi. Ternyata ayat ini bisa dipandang dari usul fikih, dipandang dari fikih, sorob, nahu, dan ilmu tasawuf. Luar biasa, Masya Allah. Orang-orang ahli sufi cuma bahasa fi nafsika itu fi masuk ke dalam. Berarti zikir Allah itu harus tembuskan fi nafsika, fi kolbika, fi latifah kolbika. Tuh, Masya Allah. Orang bisa zikir di latifah kolbinya melalui si kolbi. Si kolbi itu ditanam sama latifah. Jadi latifah kolbi masuk tuh. Apanya? Yang robaka. Robaka itu Tuhanmu. Yang gimana cara alatnya? Alif lam lam ha. Dibahas di mana? Di ilmu tasawuf. Bukan di tafsir. Bukan di ilmu fikih. Tapi disitulah ilmu tasawuf yang bermain. Kata-kata pinafsika. Tadaru wahipatan itu hasilnya. Sikap seseorang harus tadaru menghadap Allah. Apa tadaru itu? Sikap daripada ruhnya. Si kolbu tadi. Diwujudkan di mana? Dizohirkan tadaru. Wahipatan timbul rasa takut. Makanya duna zahri minal qaul, Masya Allah itu korinah indikasi larangan. Larangan kita menyebut Allah, Allah, Allah itu. Ini namanya zikir hobi. Kalau zikir Allah, Allah zikir jahar. Sekalipun ismul zat. Ya luar biasa ini, Masya Allah. Dimana zikir hobi atau zikir ismul zat ini saiful murid. Pedangnya para murid. Jadi kita nggak usah ragu lagi, kita cari nih. Kalau yang punya belum bisa wadkur rabbaka fi nafsika nih, ayat dikupas ayat ini, cari sampai ketemu dari ujung ke ujung tuh, cari gurunya. Siapa yang punya nih wadkur rabbaka fi nafsika? Kan wadkur rabbaka fi nafsika ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus berzikir bisa tembus ke fi nafsika, ke jiwanya, ke kolbunya, ke ruhnya, ke sirnya nanti, ke hopinya, ke apanya, ke nafsinya, ke kolamnya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakatorik 165 jamaah dimanapun berada, di Indonesia, di luar negeri, dan dimanapun berada, ataupun orang yang lagi mencari wadkur rabbaka fi nafsika, apa maknanya, mudah-mudahan terbuka inilah jalannya. Bagi mereka masih ragu mencari, inilah wadkur rabbaka fi nafsika, menunjukkan bahwa kita harus bisa zikir kepada Allah di hati kita, ada di latifah qalbi kita, di ruh kita, dan seterusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.